Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur di tahun 2021 kita kembali bisa bertemu di awal bulan tahun ini. Pasti banyak hal yang sudah dilalui, tetapi kita percaya kita masih bisa bernafas sampai hari ini karena anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan. Karena itu mari kita minta pimpinan dan pertolongan Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau telah mendengar setiap perkataan kami, curahan isi hati kami melalui puji-pujian kepadamu. Engkau juga telah mendengar setiap kata-kata yang telah kami ungkapkan melalui doa di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan akan berkata-kata kepada kami. Karena itu berbicaralah ya Tuhan. Rendahkan hati kami di bawah kuasa salib-Mu. Lawat setiap rumah tangga, setiap pribadi, dimanapun berada. Tuhan, hadirat-Mu turun atas anak-anak-Mu. Sehingga ketika kami mendengarkan perkataan-Mu, kami duduk diam di bawah kaki-Mu, dan Engkau tuntun kami dengan perkataan-Mu. Urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama merenungkan sebuah tema, spiritualitas keluarga. Saya ambil dari 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Saudara, di layar saudara melihat ada yang saya warnai di dalam ayat tersebut, yaitu suara hati, yaitu dikuasai oleh ketulusan, kemurnian oleh kasih karunia Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika dalam sebuah studi ada seorang anak yang melangsungkan studinya seringkali mengejek teman-teman yang lain. Saudara, studi harusnya tempat menimba ilmu dan memperbaiki semakin perilaku yang berkenan dan baik. Tetapi yang terjadi di sekolah ini, ada seorang anak yang sangat nakal. Dia suka membuli teman-temannya. Suatu hari seorang teman yang dibuli ini mengambil posisi duduk persis di belakangnya. Karena dia sering dibully, hari itu dia merencanakan memukul temannya. Apa yang terjadi? Ketika pembelajaran sekolah dimulai, dia duduk di belakang sahabatnya yang sering membuli teman-teman dan termasuk dirinya. Dengan tiba-tiba dia mengeluarkan kepalan tangan dan meninju teman yang di depannya. Dan apa yang terjadi? Temannya pingsan, saudara. Dalam keadaan pingsan dibawa ke UKS sekolah. Saudara, orang tua marah, guru-guru kaget, dipanggillah dan terjadi pertemuan di sekolah. Saudara tahu apa yang terjadi? Setelah diselidiki, ternyata betul anak yang kena pukul ini adalah anak yang suka membuli, dan yang memukul ini adalah seorang anak yang merasa sakit hati karena dibuli. Tetapi yang mengejutkan adalah ini adalah anak SD yang dimana punya sebuah cara yang begitu luar biasa dengan mendendam, memasang posisi duduk di belakang, lalu meninju teman sampai pingsan. Ini mengagetkan semua orang. Ketika orang tua mereka dipanggil, baru tahu persoalannya. Saudara, yang suka membuli ini ternyata papanya sudah cerai dengan mamanya. Maka yang datang ke sekolah cuma mamanya. Hidup keluarganya berantakan. Saudara, bahkan anak ini
diserang dengan kata-kata makian yang begitu luar biasa oleh mamanya. Bahkan di sekolah mamanya bisa mengeluarkan kata-kata yang kasar di dalam pertemuan. Lalu bagaimana dengan anak yang dibuli dan yang memukul sampai pingsan temannya ini? Ternyata keluarganya juga bermasalah. Di mana sang ayah adalah seorang pemabuk, mamanya adalah seorang yang maaf kata penghibur malam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berita ini menghentakkan sekolah tersebut. Berita ini mengejutkan guru BP. Di antara dua murid yang bermasalah ini sama-sama punya latar belakang keluarga yang begitu luar biasa buruknya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dan beritanya adalah sekolah ini adalah sekolah Kristen. Sekolah yang melangsungkan chapel, kelas ibadah, dan ada ibadah. Di dalam sekolah ada pendidikan yang diberikan, namanya pendidikan agama. Tetapi kejadian tersebut menghentak sekolah Kristen ini. Nah, saudaraku, apa yang terjadi ketika saya merenungkan kisah ini? Saudara, saya melihat bahwa keluarga-keluarga yang dimana tidak memiliki relasi yang berakar di dalam Yesus Kristus, anak-anak mereka menjadi korban di dalam keluarga. Saudara, akibat relasi orang tua yang tidak berakar di dalam Yesus Kristus, anak menjadi korban daripada perbuatan orang tua. Ada banyak orang tua mengaku Kristen. Ada banyak sekolah adalah sekolah Kristen. Ada banyak guru adalah guru Kristen. Tetapi dalam menjalankan pendidikan Kristen, tidak ada sebuah perubahan yang terjadi dalam kehidupan anak-anak. Oleh karena itu jangan heran, seringkali keluarga-keluarga yang dimana orang tua yang tidak memiliki spiritualitas yang berakar sungguh-sungguh dalam Kristus, anak-anak mereka menjadi korban. Saudara, diperlukan kehidupan pribadi yang sehat untuk membangun dan memelihara relasi yang sehat. Kehidupan pribadi yang sehat harus berawal dari kehidupan rohani yang sehat juga. Saudara, keluarga dari anak yang memukul dan yang membuli, dua-dua ini ternyata adalah keluarga Kristen. Tetapi dengan latar belakang kehidupan yang sedemikian buruk, yang mereka tidak perbaiki hubungan dengan Tuhan, dan akibat sebagai keluarga yang bercerai, anaknya yang masuk sekolah yang sering menerima kata-kata kasar, dibully oleh mamanya di rumah, ke sekolah dia bully teman-temannya. Sebaliknya teman yang memukul dia adalah seorang anak yang papanya mabuk, sering pukul mamanya, dan ketika dia menghadapi dibully, dia memakai cara untuk memukul seperti papanya memukul mamanya. Dan mengejutkan adalah dua keluarga ini keluarga Kristen. Saudara, maka ketika berbicara spiritualitas keluarga, saudara, diperlukan kehidupan pribadi yang sehat untuk membangun dan memelihara relasi yang sehat. Bagaimana punya relasi yang sehat dengan anak-anak kalau kehidupan pribadi sang ayah, sang ibu tidak sehat? Dan kehidupan pribadi sang ayah dan ibu yang sehat harus berawal dari kehidupan rohani yang sehat pula. Nah, saya mencatat ada 3 kehidupan rohani yang sehat. Pertama, kehidupan rohani yang berakar di dalam Yesus Kristus. Saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 23 ayat 1 berbunyi demikian. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Saudara, bagaimana Paulus dalam tekanan yang berat di ayat ini kita melihat konteksnya. Paulus bisa tetap berkata, bersaksi dengan kesaksian yang begitu kuat. Sebuah kesaksian
yang menampilkan kehidupan pribadi, satu kehidupan kerohanian yang dalam, satu kehidupan internal yang berkata, aku tetap hidup dengan hati nurani, murni di hadapan Allah. Saudara, dia sedang berbicara di hadapan mahkamah agama. Yang dimana mahkamah agama memakai jubah agama. Mereka orang-orang yang paling bertuhan, menganggap dirinya paling bertuhan. Tetapi Paulus tahu bukan jubah agama yang menjadikan seseorang itu bersih hidupnya. Paulus mengkoreksi sesuatu yang sungguh-sungguh menusuk hati para mahkamah agama. Ketika di Kisah Rasul 23 dia berkata, sampai hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni. Seolah-olah Paulus berkata, hei para pemimpin mahkamah agama, kamu boleh berjubah agama, tapi belum tentu hati nuranimu sungguh-sungguh di hadapan Allah. Saudara, sekolah Kristen, halo, boleh sekolah Kristen, tapi belum tentu sungguh-sungguh mengajarkan dan memberi teladan kehidupan Kristus. Halo, boleh keluarga Kristen, boleh keluarga pelayan Tuhan, boleh keluarga hamba Tuhan. Tetapi kita koreksi dari Kisah Rasul pasal 23 ayat 1. Apakah kita hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah? Kalau tidak, anak yang jadi korban. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika mencatat kalimat hati nurani, saudara, saya mencatat bahwa hati nurani itu tidak berbohong. Saudara, Tuhan telah menitipkan hati nurani kepada setiap kita. Menuntun kita berjalan yang benar dengan pimpinan Roh Kudus yang menuntun hati nurani kita. Karena itu seharusnya kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Dan kalau hidup sesuai kehendak Tuhan adalah hidup yang mentaati suara Tuhan, hidup mempertanggungjawabkan perbuatan kita kepada Tuhan. Saudara, sebagai keluarga, dalam hidup mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Tuhan, mentaati suara Tuhan, itulah hidup menurut kehendak Tuhan. Banyak anak Tuhan berkata, saya ingin melakukan kehendak Tuhan, ingin melakukan kehendak Tuhan. Hati nurani kita setiap hari berbicara kepada kita. Apakah kita taat? Apakah kita jalan sesuai tuntunan Roh Kudus yang memimpin suara hati kita? Saudara, relasi yang sehat dalam keluarga itu saya melihat menghasilkan kehidupan pribadi yang sehat. Ataukah sebenarnya kehidupan pribadi yang sehat menghasilkan relasi yang sehat? Maka saudara, saya membalikkan urutan ini, perhatikan. Kalau kita bicara tentang relasi yang sehat dalam keluarga, maka tidak bisa lepas dari kehidupan pribadi yang sehat. Sekali lagi, ingat. Dan kehidupan pribadi yang sehat tidak bisa dilepaskan dari kehidupan rohani yang sehat juga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena itu dari 3 kehidupan rohani, yang pertama harus berakar dalam Kristus. Yang kedua, saya mengajak kita melihat kehidupan rohani yang berakar pada kekudusan. Saudara, 1 Tesalonika pasal 2 ayat 10 berkata, kamu adalah saksi. Demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Jemaat Sion HK, dengar. Paulus dalam tulisan di 1 Tesalonika pasal 2 ayat 10 menyatakan bahwa dia di hadapan jemaat yang dilayani sebagai saksi. Dan bukan jemaat, Allah sebagai saksi. Dia menyatakan bahwa kamu bisa menyaksikan dan Allah bisa menyaksikan betapa kami hidup saleh, adil, dan tak bercacat ketika berlaku di antara kamu. Nah, saudara,
ketika bicara spiritualitas keluarga, maka hal yang kedua, ayat ini membuat kita bersama-sama menyadari bahwa kehidupan rohani yang berakar pada kekudusan itu adalah tuntutan dari spiritualitas keluarga. Kita tidak bisa berkata bahwa spiritualitas keluarga itu bisa dibangun dengan sembarangan. Saudara, saya mengajak kita mengingat spiritualitas keluarga dibangun dengan yang pertama kehidupan rohani yang berakar di dalam Kristus Yesus. Kedua, kehidupan rohani yang berakar dalam kekudusan. Saudara, kekudusan adalah tulang punggung kehidupan Kristiani. Berbeda dari dunia dan serupa dengan Kristus. Itulah kekudusan, di mana kita dipanggil keluar, berbeda dari dunia. Lalu hanya berbeda dengan dunia? Tidak, tetapi serupa Kristus. Nah, kekudusan itu berawal dari rasa takut akan Tuhan dan diwujudkan dalam tindakan takut berbuat dosa. Saudara harus ingat, kita sebagai orang tua, sebagai sebuah keluarga, bahwa ketika kita berdosa, kita mewariskan kehancuran pada generasi selanjutnya. Maka ketika berbicara tentang spiritualitas keluarga, kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anggota keluarga, anak, kita harus berakar di dalam Kristus Yesus. Kita harus berakar di dalam kekudusan. Dan yang ketiga, kita harus berakar dalam kebenaran. Nah, kerohanian yang berakar dalam Kristus, berakar dalam kekudusan, berakar dalam kebenaran. Inilah modal di mana kita membangun kerohanian keluarga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita memperhatikan 2 Korintus pasal 2 ayat 17 yang berbicara tentang kehidupan rohani yang berakar dalam kebenaran. Rasul Paulus menulis, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Saudara, dalam komunikasi keluarga, dalam kehidupan keluarga, hal ini jelas bagaimana mengajarkan kita berkomunikasi, kita membangun relasi dengan keluarga pun, kita mesti dengan maksud-maksud yang murni. Dan Paulus berkata, itu perintah Allah. Gak boleh ada yang tersembunyi. Kalau kita membangun kehidupan spiritualitas keluarga, kita harus hidup dalam kemurnian yang dari Allah. Secara prinsip kata kemurnian itu bisa diterjemahkan artinya ketulusan. Arti kata ketulusan yaitu sama, luar dan dalam. Jadi tulus itu apa? Benar, tidak munafik, tidak ada kepalsuan. Nah, kalau keluarga tidak diwarnai dengan ketulusan, ada kecurigaan, dibangun dengan negatif. Bagaimana keluarga itu bisa membangun, bagaimana orang tua bisa mencontohkan hidup rohani untuk anak-anak. Bagaimana orang tua bisa membangun kerohanian anak-anak. Bagaimana kerohanian keluarga bisa dibangun. Saudara, saya ambil sebuah contoh dari Barna, yaitu riset Barna di Amerika. Di dalam sebuah buku yang mereka selesai riset, mereka bukukan sebuah buku yang berjudul Unchristian. Saudara, mereka bertanya kepada anak-anak muda yang disurvei, mengapa begitu banyak pemuda yang meninggalkan iman Kristen? Nah, Barna riset melihat terjadi di Amerika, bagaimana anak-anak muda meninggalkan iman Kristiani. Maka bukunya diberi judul Unchristian. Tapi yang disurvei anak-anak Tuhan. Saudara tahu jawabannya mengejutkan apa?
Ternyata banyak anak muda Amerika, anak-anak Kristen meninggalkan iman Kristen. Karena mereka berkata, kami melihat orang tua yang munafik. Saudara, munafik berarti bertolak belakang dari definisi kata tulus tadi. Apa definisi kata tulus? Saudara lihat di layar saudara, sebelumnya tadi slide yang sudah ditampilkan, yaitu benar, tidak munafik, tidak ada kepalsuan. Maka ketika bicara tentang kerohanian keluarga, berarti kita harus bisa memberikan anak-anak melihat ketulusan kita. Dalam mencintai mereka, dalam membesarkan mereka, dalam memasak untuk mereka, dalam mengasuh mereka sampai besar, memberi mereka pendidikan, dalam mengarahkan hidup mereka. Nah, kalau kita dalam menjadi pelayan Tuhan, kita sanggup mengurus jemaat yang lain, kita sanggup mengurus pemuda-pemudi gereja kita. Tapi anak kita yang jadi remaja pemuda, kita nggak ngurus. Kita bisa konseling anak remaja pemuda gereja. Kita bisa membimbing, kita bisa dengarkan curhat. Kita bisa memperlengkapi pengajar-pengajar di gereja. Mungkin posisi saudara adalah seorang pembina. Tapi pertanyaannya, bagaimana anak kita di rumah? Nah, pada waktu mereka melihat kita tidak memiliki konsen terhadap diri mereka, bahwa dia sebagai anak tidak diprioritaskan dalam pertumbuhan rohani, sedangkan kita sibuk Zoom. Sekarang kan zamannya Zoom, Google Meet. Kita sibuk nih dengan kantor, sibuk dengan gereja. Apalagi kantor, lebih sibuk lagi. Kerjaan kantor bawa ke rumah. Saya dengar orang-orang kantor bilang, Pak, sekarang lebih sibuk Zoom. Sekarang work from home lebih sibuk dibanding yang lain. Nah, anak-anak akan lihat. Katanya, kata papa saya berharga. Kata mama saya berharga. Lalu mengutip ayat firman Tuhan. Bahkan pakai firman Tuhan berkata, engkau berharga di mata Tuhan. Nak, Tuhan ciptakan kamu itu unik, nak. Jangan malu, jangan minder ini. Tapi dia gak pernah mendapatkan bimbingan. Dia tidak mendapatkan kualitas pembicaraan waktu. Anak-anak tidak mendapatkan relasi yang berkualitas. Di mana dia melihat akhirnya, saya gak diprioritaskan sungguh-sungguh. Nah, di situ dia akan mengambil kesimpulan, mama papa gak tulus mencintai saya. Ini munafik berarti. Nah, kalau demikian, maka inilah yang disebut oleh riset Barna di Amerika. Kenapa anak-anak muda Kristen bertumbuh lahir di keluarga Kristen, tapi akhirnya meninggalkan iman Kristen? Karena mereka tidak melihat yang tulus di keluarga. Yang mereka lihat kemunafikan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika bicara tentang spiritualitas keluarga, kerohanian keluarga, saya bersyukur di awal 2021, di bulan Januari, keluarga gereja Sion HK ini membutuhkan sebuah khotbah dengan tema spiritualitas keluarga, yaitu kerohanian keluarga. Bagus, tepat ketika di awal tahun menaruhkan tema ini. Kenapa? Karena kerohanian memainkan peran yang vital dalam keluarga. Kerohanian merupakan kemudi yang mengarahkan sikap dan perilaku di keluarga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena itu izinkan saya menutup dengan mengajak saudara, sungguh-sungguh hiduplah bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Hidup yang kudus, hidup yang tulus. Maka saudara menebar berkat besar kepada keluarga.
Ingat 3 hal hari ini yang saya bagikan. Bagaimana membangun kerohanian keluarga yang pertama. Yaitu kerohanian yang berakar dalam Kristus. Kedua, kerohanian yang berakar dalam kekudusan. Ketiga, kerohanian yang berakar dalam kebenaran. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memperhatikan gerejamu Sion Hakai. Dalam anugerah yang besar dari Tuhan. Engkau mengajarkan sebuah kesadaran betapa pentingnya spiritualitas keluarga. Engkau menuntut kami bukan hanya berjubah pendeta, bukan hanya berjubah agama, bukan hanya berstatus guru Kristen, bukan hanya berstatus sekolah Kristen. Tetapi engkau rindu bahwa yang menyebut diri keluarga-keluarga Kristen adalah keluarga yang membangun kerohanian, berfokus kepada kerohanian, tidak meninggalkan hal-hal yang penting dalam kerohanian. Karena itu hamba berdoa di bulan Januari ini, di awal tahun 2021 ini, tolong jemaatmu Tuhan, supaya mereka membangun kerohanian mereka yang berakar di dalam Kristus Yesus. Berkati, pimpin dengan Roh Kudus-Mu, sehingga Roh yang kudus itu menuntun jemaatmu membangun kerohanian yang berakar dalam kekudusan. Mari bawa gerejamu di tempat ini untuk membangun kerohanian keluarga mereka di dalam kebenaran. Hamba berdoa, biar anak-anak dalam keluarga kami boleh bersyukur, mereka boleh bertumbuh, mewariskan iman dari kehidupan orang tua yang memperagakan kerohanian yang berakar di dalam 3 hal tersebut. Berkati semua jemaat yang mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Jalani hidupmu dengan berani, jangan takut. Percayalah, berkat Tuhan ini akan menuntun kita menjalani kehidupan di tahun ini. Arahkan hatimu, terimalah berkat Tuhan. Turunlah kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Yesus Kristus Anak, serta penghiburan damai sejahtera, pimpinan yang sempurna, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus turun atas engkau, memberkati kesehatanmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati pekerjaan usahamu, dan di atas segala-galanya memberkati kerohanian keluargamu, sehingga engkau senantiasa memprioritaskan kehidupan rohani dalam keluargamu yang bertumbuh dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin.